Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi tentang analisis teori Heckscher-Ohlin dan teori faktor spesifik. Memasuki materi yang pertama, yaitu definisi teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin ini pertama kali digagas pada tahun 1920 oleh dua ekonom Swedia, yaitu Eli Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini mengajukan suatu pernyataan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Sedangkan suatu barang disebut bersifat padat tenaga kerja jika biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari nilai barang tersebut dibandingkan biaya faktor produksi lainnya. Teori Heckscher-Ohlin ini mencoba menjelaskan pola perdagangan dunia dengan pengungkapan spesifik mengapa terjadi perbedaan harga antar negara sebelum negara tersebut melakukan perdagangan di antara mereka. Secara teoritis, perdagangan terjadi karena ada perbedaan harga. Ada beberapa hal yang dapat dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Namun, Heckscher-Ohlin ini meragukan hal ini. Mengapa? Dan sebagai gantinya ia mengajukan konsep tentang faktor proporsi dari penggunaan faktor produksi sebagai dasar dari perbedaan biaya komparatif. Kekuatan dan kelemahan teori Heckscher-Ohlin. Kekuatan teori Heckscher-Ohlin yang pertama yaitu menjelaskan pola perdagangan berdasarkan faktor produksi, yang kedua yaitu menjelaskan keuntungan perdagangan internasional, yang ketiga memperhatikan faktor produksi dan permintaan, yang keempat memiliki dasar empiris yang kuat, dan yang kelima menjadi dasar untuk kebijakan perdagangan. Sedangkan kelemahan dari teori Heckscher-Ohlin yaitu yang pertama asumsi yang tidak realistis, yang kedua Leontief paradoks, yang ketiga tidak menjelaskan perdagangan antar negara maju, dan yang keempat tidak memperhatikan faktor non-ekonomi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu definisi teori faktor spesifik. Teori faktor spesifik adalah salah satu teori dalam ekonomi yang menyelidiki hubungan antara faktor-faktor produksi dan sektor-sektor industri tertentu. Teori ini berfokus pada bagaimana faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja atau modal dapat memiliki spesifikasi atau kegunaan yang lebih efektif dalam industri atau sektor tertentu dibandingkan dengan yang lain. Secara umum, teori ini mengusulkan bahwa faktor-faktor produksi tertentu tidak dapat dengan mudah dipindahkan atau dialokasikan ke sektor lain tanpa kehilangan produktivitas. Sebagai contoh, keterampilan atau keahlian tenaga kerja yang sangat spesifik untuk industri tertentu mungkin tidak dapat diterapkan secara efektif dalam industri lain. Model faktor spesifik ini dikembangkan oleh Paul Samuelson dan Ronald Jones. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan teori faktor spesifik. Kekuatan teori faktor spesifik yang pertama yaitu menjelaskan mobilitas terbatas faktor produksi, yang kedua menggambarkan dampak perdagangan internasional pada distribusi pendapatan, yang ketiga memberikan kerangka untuk kebijakan ekonomi, dan yang keempat menyediakan perspektif pada investasi, keterampilan, dan teknologi. Kelemahan teori faktor spesifik yang pertama yaitu asumsi mobilitas faktor yang terbatas, yang kedua tidak memperhitungkan faktor-faktor lain, yang ketiga keterbatasan dalam menangani dinamika ekonomi modern, dan yang keempat kurangnya fokus pada aspek sosial dan kesejahteraan. Materi yang selanjutnya yaitu dampak teori Heckscher-Ohlin dan teori spesifik bagi perdagangan internasional. Teori Heckscher-Ohlin dan teori faktor spesifik ini adalah dua pendekatan utama dalam teori perdagangan internasional yang menjelaskan bagaimana dan mengapa negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional. Masing-masing teori memberikan wawasan yang berbeda mengenai dampak perdagangan terhadap ekonomi dan distribusi faktor-faktor produksi. Adapun dampak teori Heckscher-Ohlin bagi perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Selain itu, terdapat beberapa dampak teori faktor spesifik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam distribusi pendapatan, yang kedua, sektor-sektor yang terkena dampak, dan yang ketiga, kesejahteraan sosial. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu implikasi kebijakan teori Heckscher-Ohlin dan teori faktor spesifik di negara maju maupun negara berkembang. Yang pertama, kebijakan teori Heckscher-Ohlin di negara maju dan negara berkembang.
Teori-teori yang menjelaskan perdagangan internasional antara lain teori keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif, dan teori Heckscher-Ohlin. Teori keunggulan absolut menjelaskan bahwa melakukan perdagangan dengan menggunakan mekanisme perdagangan bebas akan meningkatkan keuntungan. Untuk meningkatkan keuntungan dari perdagangan bebas, pelaku ekonomi menjadi terspesialisasi untuk meningkatnya efisiensi. Spesialisasi harus didasarkan pada keunggulan absolut, kemampuan berproduksi dengan biaya lebih rendah. Yang kedua, kebijakan teori faktor spesifik di negara maju dan negara berkembang. Model faktor spesifik adalah model perdagangan internasional yang digunakan untuk menganalisis distribusi sumber daya dan dampak perdagangan. Ada lebih dari satu faktor produksi. Setiap sektor memiliki faktor khusus yang tidak dapat dipindahkan, sementara faktor lain dapat bergerak. Model ini memetakan perubahan sektoral dan penyesuaian pasar. Dalam model faktor spesifik, pengembalian faktor adalah imbalan yang diperoleh dari menyewakan faktor produksi seperti tanah, upah tenaga kerja, dan bunga modal. Harga relatif menggambarkan hubungan antara harga dua barang atau jasa yang dapat memicu pergerakan faktor antar sektor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi analisis teori Heckscher-Ohlin dan teori faktor spesifik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.